Kalau kita ngomong Omoda di Indonesia, Omoda itu adalah model yang bikin Chery di Indonesia itu bisa dikenal dan juga diterima dengan baik. Dan di sebelah saya sudah ada Omoda versi paling mewah atau versi flagshipnya. Ini adalah Omoda 9. Gak usah lama, kita akan bahas mobil ini. Hai guys, welcome back to Autonet Max dengan saya Satria Katana, dan kali ini saya kembali lagi ke China. Lebih tepatnya saya ada di Shanghai. Kita diundang sama teman-teman dari Jayco Indonesia, atau nanti mungkin dalam waktu dekat akan jadi Omodain Jayco Indonesia, ONG Indonesia. Karena di sini kita nyobain langsung flagship dari keluarga Omoda, Omoda 9. Jadi kalau kalian tahu ada Omoda 5, ada Omoda 3, ada Omoda 7, ini top notch-nya, paling tinggi kelasnya. Ini adalah Omoda 9. Sebelum kita bahas ya eksterior, interior, dan juga mungkin beberapa perintilan yang lain, ada satu fakta menarik sebenarnya. Kalau kepengen nge-google mobil ini ya, cari di Wikipedia, cari Omoda 9, kalian nggak akan ketemu. Karena yang ketemu itu adalah Exit Yaoguang atau Exit RX. Karena basically Omoda 9 dan juga Exit RX itu adalah mobil yang sama. Dan kalau kalian mungkin ingat, 2023 saya sempat bikin video dari mobil ini yang versi Exitnya di depan hotel waktu itu. Dan kalau kalian tahu juga, Exit itu adalah versi luxury dari keluarga Chery Group. Jadi ini mobil luxury udah diturunin ke keluarga Omoda. Oke, gak usah lama, kita akan bahas ya desainnya ya. Di bagian depan kalau kalian lihat sebenarnya ini masih desain yang mirip dengan Exit RX yang saya bahas di tahun 2023. Tapi kalian lihat bagian tengahnya dia sudah menggunakan emblem dari Omoda, bukan lagi Exit, dengan grill bagian tengah seperti ini ya. Model kayak wajik gini, lubang sungguhan, karena balik lagi ini mobil adalah PHEV, atau kalau Jayco dan Omoda itu teknologinya namanya Super Hybrid System atau SHS. Jadi ini adalah Omoda 9 SHS. Lampunya dia dibikin seolah kayak nyambung gitu ya, karena bagian tengahnya kan warna hitam gloss kayak gini ya. Dan lampu bagian dalamnya juga ini dikasih warna hitam seperti ini dengan dua proyektor ya, LED. Bagian atasnya ada warna silvernya seperti ini, dan di atas logo Omodanya ini juga dia bisa nyala nih. Cakep ya. Dan untuk DRL-nya juga di bagian bawah ini kayaknya turun ke bawah sepertinya, kayak semacam waterfall atau taring kayak gitu ya. Dengan ornamen berwarna hitam seperti ini di bagian bumpernya, dan juga ada sensor-sensornya. Jadi di bagian depan juga cukup banyak sensornya, dan di bagian atas ada kamera yang artinya mobil ini ADAS-nya ya, kalau Chery Group, Omoda dan Jayco ADAS-nya pasti komplit lah ya. Nah, di bagian samping ini kalian bisa lihat, mungkin kalau di foto atau di video, mobil ini tuh kesannya nggak gede. Padahal kalau kalian lihat speknya, mobil ini tuh panjangnya 4,7 meter lebih, dengan wheelbase 2,8 meter. Ini even lebih besar dibandingkan dengan Honda CR-V sekalipun. Jadi mirip-mirip dimensinya dengan Mazda CX-60 ataupun Lexus RX. Bannya nih, dia menggunakan velg yang ukurannya gede ya, 20 inci ya di sini, dengan ban yang mahal. Bannya dari Michelin ya, e-Primacy di sini. Dan kalau kalian lihat ini untuk proporsinya untuk bannya dengan fendernya ini juga cukup cantik ya. Ada ornamen warna hitam dan silver di bagian sampingnya seperti ini, dan dia menggunakan handle pintu model flush yang memang sekarang lagi perdebatan ya. Di Cina sendiri juga banyak perdebatan karena ini estetik sih. Kalau kita jalan dia akan masuk, tapi banyak kejadian kecelakaan memang ini masalah safety lah ya. Kalian lebih suka yang model flush kayak gini atau kalian lebih suka yang model biasa? Kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Nah, kita lihat ke belakang ya. Yang menarik adalah turunan dari Omoda adalah di bagian belakangnya ini kacanya sloping. Jadi kalau kalian ingat Omoda 5, dia kan belakangnya juga sloping. Nah, mobil ini juga bagian belakangnya, pilar paling belakangnya, kacanya itu sloping. Jadi kesannya ala-ala coupe SUV. Nah, ini bagian belakangnya ya. Dan lagi-lagi kesan ala Omodanya itu sebenarnya cukup kuat. Kenapa? Karena lampu belakangnya dari bawaannya di keluarga Exit, lihat emang udah dibikin nyambung kayak gini ya. Omoda 5 juga lampunya nyambung kayak gini, jadi kesannya udah senada. Emang cocok kalau jadi Omoda 9. Bagian atasnya dia ada lampu high mount stop lamp yang modelnya kayak strip vertikal kayak gini ya, cukup cakep. Dan di sini ada wipernya, ada defoggernya juga. Ada emblem Omodanya bagian tengah sini ya. Dan kalau kalian lihat ke bawah, sebenarnya ada satu yang menarik. Kalau dari kejauhan, ini kayak knalpot.
dual knalpot kanan dan kiri, tapi sebenarnya ini palsu. Knalpot aslinya ada di bagian bawahnya. Dan kalau kita mau buka seperti ini, dia tentunya sudah power tailgate ya. Dan ini bagasinya, ya balik lagi mobilnya gede. Jadi bagasinya lumayan gede, tapi karena kaca belakangnya sloping, memang bagian yang atasnya ini agak ditolerir ya. Dan yang bagus adalah dia di bagian bawah ini, dia menggunakan ban serep yang full size. Dan velgnya pun sama persis, plus dia masih ada tonneau cover seperti ini. Seperti itu, kita intip ke interiornya. Oke, kita masuk ke interior dari si Omoda 9 ini ya. Dan kalian lihat di sini perpaduan warna hitam, kayu-kayuan kayak gini dengan warna merah. Joknya merah, dashboardnya ada warna merahnya seperti ini. Mohon maaf kalau agak kotor ya, karena balik lagi ini mobil dicoba-cobain banyak orang ya. Dan ini memadukan kesan yang memang sporty, tapi juga luxury gitu ya. Tapi kerasa premium juga. Dia ada layar 2 ya, 12,3 inci kali 2 di sini. Dan yang bagus di sini adalah dia masih banyak tombol untuk fisiknya seperti ini. Walaupun ya untuk tactile-nya mungkin bisa lebih bagus lah ya. Di sini juga dia masih ada glove box-nya, lalu ada tempat penyimpanan terbuka seperti ini yang bisa ditutup juga seperti ini. Ada wireless charger juga, biasanya 50 watt. Dan di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan gede banget seperti ini ya. Ini jujur aja ya, kesan kayak begini tuh ngingetin saya bener-bener ke SUV-SUV di segmen luxury. Lexus dan sebagainya gitu ya. Nah, bagian atasnya juga atapnya hitam. Balik lagi, mengesankan sporty dan juga luxury. Setirnya dia pakai setir yang sama persis dengan si exit-nya. Tuas transmisinya di sebelah kanan seperti ini. Sebelah kiri untuk tuas lampu dan juga wipernya. Ada head-up display di bagian depan. Audionya dari Sony, 14 speaker. Well, sepertinya memang Omoda 9 ini memang ingin memberikan kesan next level gitu ya. Jadi next level, jadi kalau kalian sebelumnya pakai 5, Omoda 5, naik ke Omoda 7, naik ke Omoda 9, ini berasa kenaikannya. Di atas juga masih ada untuk panoramic sunroof yang gede banget seperti ini. Ya, kalian bisa lihat ya. Dan yang menarik untuk electric seat-nya sebelah kiri, penempatannya seperti ini. Dia kursinya juga ada ventilated ya, dan juga heated. Dan untuk buka pintunya itu ada 2 cara. Pertama, kalian bisa tekan tombol di bagian depan seperti ini. Dia akan kebuka secara soft ya. Jadi kalian bisa tinggal dorong aja. Atau kalau kalian tutup seperti ini, dia untuk buka handle-nya itu di bagian bawah seperti ini. Nah, ada 2 cara ternyata, menarik ya. Ya, itu sih sekilas yang kita bisa bahas ya di bagian interiornya, yang bagian baris depannya. Kita sekilas ngintip ke bangku baris keduanya seperti apa. Oke, kita masuk ke bangku baris kedua ya. Dan di sini kalian bisa lihat support untuk kaki saya full ya. Kursinya bagus nih berarti supportnya. Dan di sini juga masih ada armrest dengan 2 buah cup holder, tapi memang feel-nya agak kurang premium ya. Di bagian armrestnya ini aja sih sebenarnya. Di bagian tengah ada kisi AC yang cuma 1, tapi kalian nggak usah khawatir karena di pilar itu masing-masing ada kisi AC-nya juga. Dan kursinya dia maju mundurnya ini juga bisa secara elektrik. Jadi yang elektrik bukan cuma depan, tapi belakangnya juga dia elektrik. Ya, seperti itulah di bangku baris keduanya. Oke, kali ini kita nyobain langsung ya si Omoda 9, Omoda 9. Wah, dia langsung adjust nih. Ya, balik lagi ini mobil premium ya levelnya. Kita bisa adjust di sini. Kita pakai seat belt aja dulu. Kita mau apa posisi dulu? Oke. Yang paling enak seperti apa? Ya. Oke, let's go. Oke, kita mulai jalan naik si Omoda 9 ini. Kita masih di area pit, jadi kita santai aja. Tapi yang jelas begitu masuk, ini feels premiumnya. Wow, sungguhan ini bener-bener kalau kalian udah pernah pakai Omoda 5 ke 9 ini jauh banget rasanya untuk feels premiumnya. Oke, ini mobil PHEV SHS 1500 cc turbo, udah di mode sport dan EGV juga, dan dia ada 3 motor listrik. Kita akan mulai jalan ya.
Yes, jadi mobil ini pakai CDC suspension ya. Jadi continuous damper control suspension. Oke. Powernya sih ini berasa banget ya. Oke. Kita masuk. Dan ini body controlnya bagus loh. Kita ambil agak dalam. Oke. Kalian harus ingat ini mobil 4,7 meter. Mobilnya gede. Dan suspensinya ini bener-bener bisa dikontrol nih. Mobil gede yang ternyata se-fun ini. Asik. Dan kalian ingat ini mobil hybrid loh. Oke. Really nice. Mobil yang segede ini SUV ya. Dan kalau kalian masuk, looks-nya benar premium dan ada warna merah seperti ini, emang kesannya sporty gitu ya. Dan begitu dicoba, bener ya, CDC suspensionnya itu dia bisa kayak adaptif gitu ya. Suspensinya tuh kayak punya otak sendiri gitu. Dia bisa menyesuaikan langsung kapan dia harus stiff, kapan dia harus nyaman gitu ya. Kapan dia harus comfort. Cakep, keren. Coba kita pengen nyobain nanti di Indonesia gimana. Oke, jadi kita udah lihat eksterior, interior, dan juga kita nyobain tipis-tipis ya di dalam trek. Dan kita mau simpulin, buat siapa sih mobil ini? Jelas, ini mobil buat kalian yang kepengen up class dari sebelumnya. Mungkin kalian udah pakai Omoda 5, tapi kepengen yang lebih luxury, kepengen yang lebih dimensi lebih besar gitu ya. Dan kalian juga kepengen teknologi yang lebih advance, ya ini opsinya. Ya, saya belum nyobain Omoda 7 sih. Tapi semoga nanti selama di China ini bisa cobain juga Omoda 7. Karena benar-benar di antara 5 dan 9 ini masih ada Omoda 7. Yang tentunya juga menarik. Plus, kalau kalian kepengen sebuah SUV, coupe SUV atau coupe-like SUV lah. Yang memadukan antara sporty dan juga luxury. Jadi ada touch luxury-nya, tapi mobilnya juga sporty. Plus, dia juga dikombinasikan dengan teknologi plug-in hybridnya khas Omoda NJku, yaitu adalah SHS, yang kita tahu kalau di J7 aja ada jargonnya 1 bulan 1 tangki. Ya, mobil ini dengan teknologi yang mirip-mirip, bahkan ini lebih advance ya, karena dia menggunakan mesin 1500 cc turbo dengan 3 motor listrik dan juga 3 speed dedicated hybrid transmission yang mirip dengan Tiggo 9, J8, dan kawan-kawannya yang lainnya. Jadi ini merupakan salah satu teknologi plug-in hybrid tercanggih dari Chery saat ini. Jadi nggak hanya memadukan antara efisiensi, tapi juga ada performance ya. Kalau kalian merasa ini menarik, kalian bisa komen deh di bawah ya, berapa harga yang menarik buat mobil ini. Karena kita dengar-dengar mobil ini juga akan segera masuk ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Komen aja di bawah cocoknya harga berapa dan gimana menurut kalian kalau mobil ini dijual di Indonesia. Oke, kayaknya itu aja dari Auto NMAX kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Auto NMAX. Dan selama kita di Cina, seperti biasa kita akan punya banyak konten dari mobil-mobil Omoda NJku. So, kalian bisa stay tune di channel YouTube-nya Auto NMAX. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Omoda 9 ini, ya, geser.